لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, kita lanjutkan insyaallah adab yang ke-11 dari adab makan dan minum. Dari adab makan dan minum. Adab yang ke-11 yaitu adab berkaitan dengan kalau makan itu dengan berapa jari? Tiga jari. Sunahnya dalam bab adab makan dan minum itu dengan tiga jari. Ini beralasan dengan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulu bi salasati asabi' wa yal'aqu yadaha qabla an yamsahaha. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam karena berfaedah istimrariyah. Itu faedah usul. Asal kata kana itu berfaedah istimrariyah. Kama yaqulu Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Umdah. Jadi karena faedah usul berfaedah istimrariyah, terus menerus. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika makan itu dengan memakai tiga jari. Memakai tiga jari. Tiga jari ini yang mana? Jempol atau jari kelingking atau jari apa? Ya pokoknya tiga jari gitu ya. Itulah pemahaman kita tiga jari. Yang penting tiga jari kan gitu kan. Ntar kita sebutkan ulamanya apa tiga jari ini. Kan enak kalau hadisnya tiga jari, gitu kan? Tiga jari terserah. Faedah usulnya terserah. Yang namanya tiga jari. Ma'abhama'ul Rasul, apa yang Rasulullah ibhamkan, kita ibham. Kita nggak bisa ta'inkan begitu. Tapi kita kan memahami sunnah kan di atas pemahaman ulama toh. Nah kita ke sana nanti akan diibhamkan oleh mereka, oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka mufassarnya kita lihat pemahaman bagaimana pemahaman mereka kan begitu. Nah, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menjilati tangannya sebelum dia mengusapnya, dijilati dulu tangannya. Nah, ini adab yang kedua ya, makan dengan tiga jari, kemudian jari yang dia makan itu apa? Dijilati, ya, dijilati. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut insyaallah. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salat. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam apabila beliau makan, beliau menjilati jari yang jarinya tiga. Menunjukkan kenapa tiga jari dijilati. Memang itu dibaca apa? Nah kalau 5 jari dijilati berarti mangane 5 jari. Karena yang dijilati 3 jari, berarti 3 jari itu lah yang dibikin makan, yang dipakai makan. Nah, nanti kenapa 3 jari mengada apa, 5 jari mengada apa, begitu ya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan di sini. Nah, kata beliau, di dalam hadis ini ada beberapa sunnah, beberapa perkara sunnah. Di antaranya kata beliau adalah dianjurkan makan dengan 3 jari,
jangan ditambahi jari keempat dan jari kelima. Berarti 3 jari doang ya. Fala yadhummu rabi'an wala khamisa. Jangan digabung. Ketiga jari itu jari keempat dan jari kelima. Berarti 3 jari tok. Kecuali kalau makanan itu nggak bisa dengan 3 jari. Kalau nggak bisa dengan 3 jari, boleh digabung jari keempat dan jari kelima. Kalau memang makanannya nggak bisa dengan 3 jari, kayak apa? Soto, makan soto Lamongan ya. Mana bisa makan dengan 3 jari dengan mengenal soto? Kuahnya banyak, ya nggak bisa. Atau soto daging atau apa gitu ya, nggak bisa dengan 3 jari. Kalau nggak memungkinkan dengan 3 jari, bolehlah dia ke yang berapa ini? Yang ketiga, keempat dan kelima digabungkan sekalian. Tapi kalau 5 jari nggak bisa, jangan jari kiri boleh. Nanti mau masuk lain nantinya. Baik. Kemudian setelah itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan 3 jari yang mana? Kata beliau, al-wusta was sabab wal ibham. Jari ibham dari jempol 1, 2 jari sababa dari telunjuk, 3 dengan jari apa? Tengah. Ini yang namanya 3 jari. Jadi 3 jari ini adalah ini. Ibham, wusta, sababa. Ya, ini 3 jari. Gimana ini? Mantap, hari ini lagi. Kapan hari ini? Insya Allah. Nah, kata beliau, kenapa dengan 3 jari ini? Ulama yaqul, kama yaqul Nawawi, Ibnu Hajar, fali anna hada adallu, katanya. Adallu ala tawadhu wa adallu ala adam syaraf. Maka 3 jari ini adalah lebih menunjukkan tawadhu'nya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lebih menunjukkan tidak rakus di dalam makan. Tapi kalau santri mana 5 iskan, kesan saya tidak. Disebutkan oleh para ulama yang lain bahwa adabun ma'al mu'akhir, dan ini adalah beradab bersama teman yang lain yang makan bersama dia. Jadi kalau udah 5 jari teman itu khusus ya Allah. Kaku nak cuma nanti kita. Nah, mau nggak mau, kalau nanti 3 jari lapar saya. Daripada lapar, kita aja 5 jari. Jadi tambah salah dalam makan makanan. Biasa santri kan mono. Biasanya santri mono. Begitu kondisi yang ada. Nah, barakallahu fikum. Berarti kan yang ini terkait dengan bab masalah 3 jari. Setelah selanjutnya, di sana ada hadis memang menerangkan Rasul alaihi salatu wasallam itu makan dengan 5 jari. Memang ada hadisnya, cuma hadis yang disebutkan oleh mereka disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Mawdu'at. Berarti hadisnya apa? Mawdu'. Hadisnya mawdu'. Meskipun pembahasan tentang Mawdu'at Ibnu Jauzi pembahasan panjang dalam ilmu mustalah hadis, tapi intinya hadis ini adalah hadis dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah, hadis ini mawdu' dalam kitab silsilah dhaifah. Hadis yang menerangkan Nabi alaihi salatu wasallam makan dengan 5 jari itu hadis palsu. Kalau hadis palsu berarti berapa jari sekarang? Tinggal 3 jari. Nah, kemudian selanjutnya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kritikan sedikit terhadap orang-orang yang mencela makan dengan sendok. Makan dengan 3 jari. Nah, sekarang makan dengan sendok gimana? Ala kulli hal terkait dengan makan dengan sendok secara umum, ikhwan, seseorang tidak bisa mengingkari makan dengan sendok. Meskipun pada dasarnya al-asal adalah sunnahnya dengan 3 jari. Kama yaqulu Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala dalam durusnya, al-asal as-sunnah wa dengan 3 jari.
Al-asal di sunnah adalah dengan tiga jari. Karena apa? Itulah yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala sahabat, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, dan setelahnya. Karena itulah al-asal adalah dengan tiga jari. Cuma Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengingkari kepada sebagian orang yang mengingkari kepada sebagian orang yang orang ini mengkritik jangan makan dengan sendok, gitu loh. Al-Albani rahimahullah mengatakan antum mengingkari nggak boleh makan dengan sendok, anda sendiri khalaf sunnah. Engkau sendiri itu menyelisih sunnah. Apa? Kalian makan dengan 5 jari. Maka khalaf sunnah, engkau telah menyelisih sunnah. Nah, disertai dengan itu engkau menyelisih orang-orang yang makan dengan sendok. Kalau secara kalau dia makan dengan sendok tentunya kan 3 jari kan ya. 3 jari kan dengan 2 jari bisa ya dengan sedotannya. Ya kan? Dengan 2 jari kan bisa. Cuma terkait dengan ini, anta telah nggak mau makan dengan sendok, anta khalaf sunnah, maka dengan 5 jari. Maunya beliau, kalau kita mau dan kesarian dan enggak, kalau saya amankan, nggak usah engkau mengingkari dengan sendok, Allah tanpa menyelisih sunnah. Engkau sendiri makan dengan 5 jari, anta menyelisih makan dengan sendok. Padahal pertimbangannya sendok dengan 5 jari, mendingan sendok daripada 5 jari kan gitu. Begitu. Tapi bukan berarti makan dengan sendok itu nyunah, tidak, tetap sunnah dengan 3 jari. Tapi kalau kondisinya dengan sendok dan ini adalah bukan perkara ta'abudiyah kata beliau, kayak naik sayyar, itu bukan perkara ta'abudiyah, kayak perkara wasail saja. Fa'anta wasilah untuk bisa makan dengan dengan 3 jari engkau pakai dengan sendok, maka bahasa nggak mengapa. Falaisa amru ta'budiyah, harus 3 jari begitu, dan boleh engkau memakai sendok dalam bab wasilah saja. Tapi tetap asal sunnahnya adalah dengan 3 jari. Jelas insyaallah. Kesimpulannya al-asal makan sunnahnya dengan 3 jari dan tidak mengapa kalau Anda memakai dengan sendok. Cuma kalau kita pakai 5 jari, khalafna sunnah, kita menyelisih sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jelas. Yang kedua, terkait dengan nasi. Perkara nasi ini adalah kama yaqul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nasi ini kalau untuk orang Arab termasuk perkara yang sulit kalau pakai 3 jari. Makanya orang Arab kalau makan nasi 5 jari, nggak ada sesudah 3 jari. Itu masih kelayaran, masih jatuh-jatuhan. Itu orang Arab. Orang Arab kalau makan nasi sudah 5 jari, itu pun nggak bisa masuk ke mulutnya semuanya, masih banyak yang tumpah. Walihada yaqul Syekh Ibnu Utsaimin, karena rus ini termasuk hal yang nggak memungkinkan dengan 3 jari, boleh lebih daripada itu. Kami di Yaman dulu sama bukan para sahabat, para masyayikh nggak bisa makan. Para masyayikh nggak bisa makan. Nah, karena nggak terbiasa makan nasi, mereka terbiasa makan apa? Makan roti. Nah, kalau untuk kita bisa nggak dengan 3 jari ini? Bisa cuma lama ya. Bisa cuma lama. Nah, Ana terpikir dengan ini ya Pak. Ana baca sebuah kitab terkait dengan hematnya waktu. Kayak Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Kalau fokus dengan makan dengan apa? Ini 3 jari kapan hari ini? Ana ingat sebuah cerita dari Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Beliau dalam usia lapar. Dan beliau harus datang ke majelis Syekh untuk mengambil hadis, harus sekian waktunya. Apa yang dia kerja, apa yang beliau kerjakan itu? Roti yang keras itu dimasuki air aja jebret, kan hancurkan. Meskipun rasanya sudah rasa gado-gado mungkin ya, roti sudah tawar, sudah roti tawar,
roti keras, tapi kalau dia makan dengan kerasnya roti itu membutuhkan berapa lama? Maka mau nggak mau, bagaimana punya tempat itu udah dimasukkan air setelah dimakan. Karena apa? Karena perhatian dengan waktu yang tidak terbuang. Nah, kalau kita makan nasi 3 hari, kapan hari ini belajarnya? Itu kalau pengen belajar, tapi pengen turu kok. Pengen tidur kok. Itu permasalahannya dulu dan sekarang beda. Kalau kita yang pengen tidur gitu lah, main-main atau yang lainnya. Kalau mereka dulu begitu ya Tuhan. Gitu. Ya, khulasannya biar ya makan dengan 3 jari itu ya menunjukkan tidak terlalu serakah dengan makanan yang ada tadi. Ya begitulah ya barakallahu fikum. Dan tolong perhatikan juga dengan teman yang makan sama Anda, jangan kok semangat kebutan kayak apa ya, itu juga teman antum juga punya hak makan di situ. Jadi kita perhatikan harus tambah kalau kita makan jamaah, teman antum juga punya hak di situ. Jadi kalau kita makan khawatir mengambil haknya teman repot, makanya kita harus paham dan makan kondisinya gimana dan seterusnya, karena masing-masing punya hak dalam makanan yang kita makan itu. Wa'alaikum salam. Saya selanjutnya. Nah, yang kedua adalah disyariatkan menjilati jari yang dia sudah makan. Kedua, nampannya disilati. Ya, nampannya disilati. Setelah itu yang satu diambil. Yang satu diambil. Sudah, yang satu diambil. Ini adab yang harus kita perhatikan. Syariat ya menjilati ya jari yang kita selesai untuk makan tadi. Kedua, jilati apa lagi? Nampannya ya, nampan dijilati. Ini kalau enggak masyarakat bakso kalipol, serakah. Kalau santri masuk rumahnya orang umum, kemudian jangankan menjilati piringnya, tangannya dijilati, Belus tahun makan mana? Dibilang katanya lapar, badan asalnya udah kenyang. Cuma ingin mengamalkan sunnah, masyarakat menuduh itu adalah lapar, sehingga geleng-geleng itu. Pernah ada santri gitu kan, dulu di rumah ibu saya sendiri, jadi mengamalkan sunnah, kata itu apa? Disekali lagi. Dia makan gitu lagi, kita kenapa? Jawabannya kalau ini aku lapar, jawabannya lapar dan mengamalkan sunnah memang. Kalau ini memang gitu loh. Jadi kalau jenisnya semisal itu. Nah, jadi ini jadi apa? Syariat kalau jari yang pertama dijilati, yang kedua yang jatuh ya, yang jatuh itu diambilin dan jangan sampai tangan itu dicuci dulu sebelum dijilati. Ya, sebelum dijilati nggak disunahkan ya untuk dicuci. Cuci dulu, jilati dulu baru dicuci kalau sudah dijilati. Ini semuanya berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yuliqaha. Tidak boleh salah satu di antara kalian, apabila salah satu di antara kalian memakan suatu makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia bersihkan tangannya sehingga dia menjilatinya atau orang lain suruh menjilatinya. Orang lain. Dia yang menjilati itu mana yal'aqha atau orang lain yul'i. Gerakannya yal'aqu dengan laiqa, yal'aqu dengan al-aqah yul'i. Kalau yul'i orang lain suruh menjilati, kalau yal'aqu dia yang menjilati sendiri. Apa? Jadi jangan dicuci ya tangannya dulu sehingga dia menjilatinya atau orang lain yang menjilatinya. Orang lain kok pergi dah. Dulu keterangannya ulama dulu.
Dan kalau kita pahami sendiri nggak bisa, kita tunggu dulu keterangannya ulama. Apa makna majlis kuat? Yaitu menjelaskan siapa orang lain yang disuruh menjelaskan siapa. Ini dibutuhkan dulu ntar ulamanya dulu. Kalau kita pahami urusan urusannya kan. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis lain, kenapa kita menjilati tangan kita atau piring kita? Kenapa kita jilati? Karena kita nggak tahu barokah itu di mana. Apakah barokah itu yang kita sudah makan, atau barokah itu masih kecicir di tangan kita, atau masih kecicir di mana di piring kita? Karena kita nggak tahu barokah, kita langsung dengan barokah ini. Bukan langsung dengan makanan, tapi ratus dengan barokah. Gitu lepas. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, qala innakum la tadruna ayyul barokah." Karena kalian tidak tahu kemana itu barokah. Bisa jadi barokah itu terletak pada makan yang tersisa, atau pada yang nempel di tangan Anda, atau yang nempel di mana? Di piring Anda. Paham ya, Pak? Karena tidak tahu kemana barokah itu berada, makanya dihabiskan semuanya. Lalu ada apa sih barokah? Sebagaimana yang Anda jelaskan tadi, barokah itu Masya Allah ya Pak. Keluarga barokah kayak apa? Ilmu barokah itu kayak apa? Duit yang barokah itu luar biasa yang namanya barokah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bagaimana tentang barokah itu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditinggal oleh Rasulullah SAW hanya memiliki beberapa makanan tok. Tapi setiap kali makanan yang beliau makan itu nggak pernah dikilo, nggak pernah dihitung. Maka makanan yang sedikit itu nggak pernah habis. Oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala nggak pernah habis. Tapi suatu saat beliau dia kilo tinggal berapa kak ini? Ternyata makanan itu cepat habis. Makanya untuk keluarga kalau punya beras nggak usah dihitung-hitung, toko mangan cukup menuai tinggal kilo. Ya dulu ulama, ada apa dengannya sih? Lihat, ketika Anda tidak menghitung, maka iktimat Anda kepada Allah lebih besar. Oh masih ada kok. Bersandarnya engkau kepada Allah luar biasa. Tapi kalau sudah ini habis, bukan bersandarnya Allah besar. Aduh kalau habis, gimana nanti ini kurang sah? Lah udah, pasrah kepasrahan engkau kepada Allah musnah di situ. Makanya punya duit gak usah hitung aja. Terus pokoknya di rumah itu kok dijelas-jelas, dibikin dia ada, diambil, nanti tinggal kalau habisin ketahuan dong. Tapi kalau ada gitu, hilang barokahnya, sehingga uang itu cepat habis. Permasalahan namanya barokah terkait dengan masalah itu. Falamma kila ketika dikilo itu terusnya, faniya bisur'ah habis dengan cepat. Itu contoh barokah. Kalau bab makanan yang ada di rumah, makanya mungkin kontan saya itu ganteng sama 10 kilonya, sama 3 orangnya, beda nanti habisnya. Kalau 10 kilo, kenapa ya? Kalau itu kan dihitung setengah, nah itu masalahnya lain. Mungkin namanya barokah makan dikit tidak kenyang, gitu loh, namanya barokah. Itu nih barokah. Begitu juga dalam bab yang sebesar ini. Makanya kita perhatikan makanan-makanan itu ya kita jangan sampai hilang itu karena barokahnya ada di situ. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang lain tidak waqat luqmatu ahadikum falya'khudha falyumti ma kana fi hada wal yaqulha wa la yada li syaitan. Lihat kata Rasulullah, apabila jatuh makanan dari kita, maka hendaknya dia ambil makanan itu. Dan jangan sampai ya, falyumti dan bersihkanlah. Kalau memang ada kotoran, bersihkanlah kotoran itu. Jangan dibuang. Dan hendaknya setelah dibersihkan, hendaknya dia makan. Dan jangan sampai ditinggalkan untuk syaitan. Hadis ini ada selanjutnya. Dari sisa makanan atau yang jatuh dari makanan kita, itu kita ambil. Falya'khudha, dan ini nasihat insyaallah ini berfaedah wajib. Sama yaqul Al-Albani rahimahullah taala. Hukumnya haram kalau kita biarkan, apa hukumnya? Karena falya'khudha fi'il di sini. Al-Albani yaqul berfaedah wajib rahimahullah taala. Beliau tanggung hukumnya wajib.
Makanya jangan dibiarkan. Saya lihat santri ketika makan itu jatuhnya dibiarkan, malah sisanya dibuang. Aduh, ini satu saja, satu yang jatuh dari makanan kita, dari suapan kita itu jatuh, itu disuruh ngambil ya, disuruh ngambil, apalagi dibuang itu. Kemudian, jika memang ada kotorannya, bersihkan dulu kotorannya. Setelah itu, antah makan. Kalau andai kata sudah nggak memungkinkan karena terkena najis, kama yaqul Nawawi rahimahullah taala, jangan dibuang, kasih makan ke ayam atau ke hewan. Jangan sampai dibuang itu makanan. Itu kata Nawawi rahimahullah taala. Andai kata nggak memungkinkan karena terkena najis, ya kan, sehingga nggak memungkinkan untuk dicuci atau dibersihkan, jangan dibuang. Sebab kalau kau buang itu dimakan oleh syaitan. Maka hendaknya engkau kasih makan ke hewan. Lima ada ikhwan. Karena syaitan itu hendaknya dihinakan, bukan dimuliakan. Hendaknya syaitan itu dihinakan, bukan dimuliakan. Nah kalau kita muliakan syaitan, ya ruwet urusannya. Ini memuliakan gak boleh, apalagi menyerupai sebagaimana perlakuan dia. Misalnya, tak boleh. Kan begitu kan? Hendaknya syaitan dihinakan, bukan malah dimuliakan. Terkait dengan ini juga, nah dalam rangka menghinakan, sudah dikasih makan, enggak? Aman sudah. Begitu ikhwan. Ya ini jangan sampai dibuang begitu aja. Nah yang ada. Kemudian selanjutnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala punya qaul baru yang harus dipahami. Saya sebutkan yang namanya syariat itu menjilati apa? Menjilati langsung nampannya. Bagaimana kalau tangan kita usapkan ke nampan, lalu kita menjilati jari kita? Jelas? Jelas ya? Jadi kita bukan kok nampan kita jilati, kan jilati enggak. Tapi kita bersihkan nampan itu dengan jari, lalu kita apa? Apa kita Ikhwan? Nah, menjilat tangan kita. Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Silsilah mengatakan semisal itu. Jadi, lahul asabi, menjilati jari-jarinya, wal qas'ati biha, dan menjilati nampannya dia dengan apa? Dengan jari-jari. Zahir kalau beliau jelas. Zahir kalau beliau jelas untuk nampan, nggak mesti harus menjilati nampannya, tapi menjilati apa? Tangan, yang tangan diusapkan di mana? Di nampan. Kalau kita jilati apa? Apa namanya? Nah, itu kata beliau. Cuma ingat ya, Pak. Kalau kita lihat kalamnya ulama tadi, saat kita dapatkan doa sekali para ulama itu mengatakan apa? Menjilati nampannya, mubasyaratan langsung nampannya. Itu kalau kita lihat kalamnya mutaqaddimin. Nah, terus gimana ini? Terus gimana ini? Nah, ini anak bilang la'ala. Anak bilang la'ala ya Pak. Setelah dipikir, anak bilang la'ala. Barangkali tausinya. Anak gak nyalakan beliau. Tapi tetap anak lebih condong kalamnya mutaqaddimin jelas. Bagaimanapun keadaannya mutaqaddimin bagaimanapun lebih didahulukan. Cuma sebelum kita menyalahkan orang, kita kasih tausi dulu. Barangkali Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala memegang dengan ilah. Apa ilah ini? La'allakum la tadruna ainal barakah. Karena kalian nggak ngerti di mana barokah. Lah setelah dari nampan itu kita bersihkan apa dengan apa? Jari kan sudah bersihkan, sama aja dijilati gitu loh Pak. Paham kan? Jadi kan masih ada sisa nampan. Sisa makan yang ada di nampan. Kita bersihkan dengan tangan kita. Cara otomatis kan udah bersih juga kan? Sebagaimana kita jilati gitu loh. Maksud soalnya Pak, itu tausi kalau beliaunya begitu. Tanggal dimanapun, kalau memang bisa kita tetap berpedoman dengan kalam yang mutaqaddimin. Kita jilati nampannya itu yang zahir. Paham Pak? Tapi kalau andai kata ada yang menjilati sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, maka tausinya la'ala semisal ini. Yaitu apa? Karena ilah. Karena ilahnya kan kita nggak tahu mana barokahnya, gitu Pak ya. Kita nggak tahu mana barokahnya. Ketika kita bersihkan dengan jari kita, ya kan, nampan itu kan bersih, sama aja dengan dijilati, gitu kan. Maka kaidah usul apa? Al illat yaduru ma illat wujudan wa adaman kan.
Apa kaidah tadiyah? Apa kaidah tadiyah? Apa kaidah tadiyah? Hah? Allah Ta'ala mana kaidah? Abu Malik al-hukmu apa? Wa kullu hukmin da'irun ma'illati wa yallati aujabat li syari'iyati. Nah, amifan, hukum itu semua hukum berputar bersama ilahnya. Lah ilahnya itu kan apa? Kita nggak tahu mana barokahnya kan? Nah, maka barangkali barokahnya itu ada di dalam apa? Di sisa apa? Sisa kita bersihkan, kita ambil dengan makan apa? Dengan jari kita lalu kita makan. Intinya kan apa? Masuk ke dalam perut kita. Gitu loh masalahnya. Inilah alasan misal itu tausiah yang ada. Nah, memang sebagian orang jijik dengan menjilati jari. Sebagian orang jijik menjilati dengan jarinya. Dibantah oleh Khattabi rahimahullah ta'ala. Bantahannya begini. Ini perhatikan itu Ustaz Bukhari. Makan jangan sampai ada satu-satu tuh. Gak boleh ya. Terus Khattabi menjelaskan begini. Sisa yang ada di jari Anda itu kan bagian dari makan yang kalian makan kan? Ya enggak? Nah, kalau Anda merasa jijik dari sisa-sisa yang ada pada tangan Anda, maka hendaknya engkau jijik juga pada apa? Makanan yang tahu telah makan itu. Karena sisa itu adalah bagian daripada asal. Kalau asalnya kamu nggak jijik, lazimnya sisa sudah jijik. Kalau jijik pada paraknya, lazimnya asal kamu sudah jijik. Muntah semuanya selesai sudah perkaranya. Tidaklah ada kata-kata jijik melainkan kamu itu nggak mau gitu aja selesai perkaranya. Tidak ada, karena tak ada bagian daripadanya. Karena yang sabang adalah bagian daripada asal. Kalau asal engkau nggak merasa jijik, hendaknya sabangnya juga engkau tak merasa jijik. Kenapa bila-bilakan yang lainnya daripada yang lainnya? Nah, begitu Pak. Seterusnya makna yul-iqwa kata Imam Sindi rahimallahu ta'ala, kata Imam Sindi rahimallahu ta'ala, hendaknya orang lain yang menjilati. Maknanya mimman la yatakazzar, yaitu orang yang tidak merasa jijik darinya. Kalau orang nggak merasa jijik darinya, maka boleh dia menjilati tangannya Anda. Jadi muqayyad ya, mimman la yatakazzaru, dari orang yang dia tidak merasa jijik darinya. Kayak siapa kata Imam Sindi? Istri surat ini sudah tolong, tapi nggak semuanya istri itu apa? Oh, istri jijik ya, oke. Tapi kan umumnya istri itu jangankan jilatan sisa makanannya, sisa apa? Kalau cinta itu sisa bagian kotoran pun bisa dijilati. Saking cintanya kan ngono toh. Nah itu kan umumnya kan ngono, gitu loh. Gitu ya Pak. Kemudian kayak anak kepada bapak itu kalau nggak jijik. Kata beliau, murid kepada gurunya. Murid kepada gurunya yang dia meyakini tangannya guru lekmu ono berkait. Gitu ya, seorang berkait. Nah ini dipraktekkan sama orang-orang sufi. Nah, sufi jangankan itu rebutan, sisa tangannya rebutan. Karena memang mereka meyakini di tangan saya itu berkait akeh. Menolak Pak. Dan ini jelas tidak bisa. Karena Pak lihat Imam Nawawi dan juga yang lainnya sering ngomong semisal ini. Berkah orang alim dibantah oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Di dalam ta'liq beliau Fathul Bari sering bantah. Bahwa tidak ada berkah melainkan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya andai kata tangannya orang alim itu berkah, tentu lebih dulu mendahulunya sahabat Nabi kepada Abu Bakar, kepada Umar. Yang Abu Bakar itu apa? Sahabat atau manusia dari umat Rasul terbaik kan.
Tentunya mereka rebutan untuk meminta berkahnya Abu Bakar, tapi lam yujad wa lam yuqal, tidak ada nukilan. Lau kana khairan la sabaquna ilaina. Andai kata hal itu baik, tentu mereka lebih mendahului kita. Di mana? Karena mereka lebih rakus, lebih semangat mengamalkan ibadah dibandingkan kita, lebih takwa daripada kita, lebih dalam ilmunya daripada kita. Tentunya mereka lebih layak dan lebih mendahului, andai kata itu baik daripada kita semuanya. Paham ya, Pak? Ini sepandi. Sering kita dapatkan kalamnya siapa? Nawawi, Tabarruk Bisolihin, Imam Sindi, Syafi'iyah, Tabarruk Bisolihin, dan juga ulama-ulama saya yang lain sering bilang tabaruk. Wah, Evan lah, tidak benar. Jelas, insyaallah ini? Jelas. Maafum insyaallah. Nah. Jam 1 katanya tadi sudah habis ya? Habis. Kurang 2. Ya insyaallah ini kan belum selesai itu terjemahannya belum selesai, itu baru bab pertama, jilid pertamanya. Nanti ada jilid kedua, nanti nggak tahu kapan, belum kapan lagi, nggak tahu, tinggal orang-orang Gresik yang punya ini. Baik insyaallah kan di sini siapa yang punya asilah tafadhol, dan sebelum ada asilah kami umumkan juga insyaallah malam Jumat di sini ada daurah juga terkait dengan kitab yang anak tulis, Khulasah fi Bayanil Umrah, sebuah kitab terkait dengan tata cara umroh. Nah, insyaallah karena ya banyak yang meminta terkait dengan tata cara umroh, insyaallah sampaikan di daurah malam Jumat besok ini. Malam Jumat, jadi setelah maghrib sampai selesai. Jadi acaranya malam. Nah, insyaallah Al-Khulasah fi Bayanil Umrah. Nah, misalnya itu kitab lalu ditulis. Nah, Al-Khulasah fi Bayanil Umrah insyaallah. Nah, kalau ada asilah, berarti tanggal berapa nanti? Tanggal berapa itu? 23. Berarti tanggal 24 ya. Berarti 24. Karena malam kan udah tanggal 24 ya. Berarti tanggal 24 setelah maghrib. Berarti malam Jumatan. Malam Jumatan berarti insyaallah setelah maghrib. Di sini yang ingin minat ikut, kalau lepas terkait dengan umroh. Saya sampai di sini insyaallah. Siapa yang punya iskal atau pertanyaan, kalau lepas barakallahu fikum. Kalau nggak ada, saya lebih suka. Disebutkan bahwa alasan menjaharkan bismillah adalah dalam rangka tandingkan lainnya. Terus bagaimana jika memang dia makan sendiri? Apakah juga diperlukan dikeraskan? Ya enggak. Ya tadi kan kaidahnya gitu kalian apa? Apa tadi kata? Wa kullu hukmin da'irut ma'ilati. Setiap hukum itu berputar bersama ilahnya. Kalau ilahnya ada hukum, ya kan? Kalau nggak ada ilah, ya nggak ada hukum. Begitu, itu kaidah usulnya. Jadi kalau nggak ada orang lain, seperti hilang ilah, tapi tetap kita membaca. Bukan yang namanya membaca, ingat ya, bukan dengan hati. Hati itu bukan membaca. Semua dalam ilmu bahasa, kata qara'a, kata qala, itu adalah dilisankan, bukan di hati. Kalau hati itu amalan hati, kalau qaul qara itu amalan lisan. Amalan lisan. Paham? Jangan di hati. Kalau hati enggak sah. Saya mau Al-Fatihah, azkar itu amalan lisan, bukan amalan hati. Kalau dia baca dengan amalan hati enggak sah. Karena syaratnya harus dilisankan. Soal satu berarti kan ya, larangan bersandar membaca
doa sebelum 4. Larangan bersandar. Naam. Apa ini? Kalau semua keluar. Kayaknya itu larangan bersandar itu apakah mencakup 1 camilan atau 2 camilan? Kayaknya begitu. Itu kayaknya pertanyaannya itu. Iya. Iya. Mencakup 1 camilan atau 2 camilan. Nah, tinggal saya tanya, kalau 2 camilan itu namanya makan apa enggak? Namanya makan apa enggak? Ya udah, kalau namanya makan, apakah makan secara bahasa diserahkan harus 1 piring? Enggak kan? Salah, jadi masuk. Namanya makan. Makanya hadiskan la aku tidak makan. Kalimat makan faedah umumnya, faedah bahasa mencakup makan permen, mencakup makan. Kecuali kamu keluarkan permen itu nggak makan, yo orang bab lain lagi. Selama kategori makan ya makan. Gitu. Apakah termasuk menyelisih sunnah seseorang yang tatkala memakan makanan kemudian makanan itu jatuh, akan tetapi jatuhnya di tempat biasa, tikus lalu lalang? Imam Nawawi menjelaskan, kalau makan itu jatuh di tempat kotor, bersihkan kalau bisa, dan yang kotor dibuang. Kalau andai kata jatuh ke tempat yang najis, maka cucikanlah. Kalau nggak bisa semuanya, baru buang ke kasih makan hewan. Lah, tempat lawannya tikus ini kotor atau najis? Kita bahas dulu, apakah tikus najis atau suci? Kita sudah sebutkan dalam Zahrul Nafisa, kita katakan suci. Wala Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hazm, dan banyak. Karena apa? Al-asal semua hewan itu adalah apa? Adalah suci. Mafhum hewan? Kata faedah al-aslu fi miyahina tahara. Kemudian apa? Wal amri wa thiyabi wal hijarah. Maka faedah ini jelas semua hukum asal adalah suci. Bagi yang mengatakan najis ala dalil, maka harus mendatangkan dalil. Dan kita pilih yang mana? Yang kotor. Yang kotor dibersihkan, yang kotor itu baru bisa dimakan. Kan begitu faedahnya. Bagaimana jika lupa baca bismillah tapi makan udah? Kalau makannya udah habis berarti alhamdulillah setan kenyang. Selesai. Sekarang apa? Kamu mau apa? Mau bismillah udah masuk. Bismillah di awali wahdikal kita masih ada. Sedangkan itu udah habis. Nah kalau habis ke setan tenangnya pol. Hari selesai sudah perkaranya. Itu. Apa hukum makan dan minum dengan berdiri? Apakah haram? Ini insya Allah dalam pembahasan selanjutnya ada. Dan khulasah kami condong makan dan minum itu hukumnya makruh, falaisa bitahrim. Penjamaan 2 dalil. Sebelum dalil yang itu zahirnya berfaedah haram, dan ada perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam itu berfaedah apa? Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah melakukannya. Maka faedah usul dikompromikan. Dan pengkompromian yang paling bagus al-asal dalam larangan berfaedah tahrim illa liqarinatin tasrifuhu, kecuali ada qarina yang memalingkan minan nahi dari larangan haram berfaedah makruh, dan kita punya qarina yang memalingkannya bahwa perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun perbuatan Nabi dikatakan ada uzur atau yang lainnya, terbantah di kitab itu dengan sabar menunggunya insyaallah. Ya karena ya gimana ya?
Ana mau tanya, apakah dibolehkan makan sambil berdiri ketika memakan makanan yang ringan? Dan apakah hukum seluruh makan yang disebutkan itu hanya ketika makan nasi atau juga pada seluruh jenis makanan seperti makan buah dan semisalnya? Yang namanya makan tidak difokuskan itu makan nasi. Semua makanan masuk di situ. Dan ulama ketika menulis ini tidak ada kata-kata khosotan firusun yorono. Semua makan. Makanya ketika Rasul makan kurma, makan satun, ada kan ada ya? Udia, Rasul alaihi salatu wassalam satun, makan kambing. Rasul yakulu tamro, makan kurma. Ya dulu gak menunjuk, itu menunjukkan tidak mesti makanan pokok menjadi umum semua makanan. Jadi kata makan berdiri, minum berdiri itu terkait dengan semua minuman dan semua makanan. Bagaimana kalau makan dengan piring dipegang dengan tangan kiri? Dipegang dengan tangan kiri, antum makannya dengan apa? Nah, berarti kayak mana makan? Beda umum memegang dengan makan. Kalau memegang terserah Anda. Yang namanya makan itu masuk ke mulut Anda. Sesuatu yang kau masukkan ke mulut Anda itu namanya makan dengannya. Itu yang harus makan dengan tangan kanan. Adapun kalau sekedar megang doang, terserah kayak dengan kaki ya terserah. Kalau ada kata dengan kaki yang namanya megang. Orang-orang permasalahan. Pembahasan terkait dengan makan. Apa itu makan? Bukan megang. Jangan salah paham ya. Megang dengan makan beda. Paham ini usul ya Pak? Ini semuanya harus kamu usul gini ini. Jadi supaya tidak. Ini harus usul ini masalah. Megang mana beda. Apakah termasuk beradab yang kentut ketika makan berjamaah? Jawabannya gampang. Kalau saya jawabannya, saya tanya, kalau antum ambil apakah ada dalil dari Quran wa Sunnah tentang nggak boleh kentut ketika makan jamaah? Kan nggak ada. Nah, sekarang saya tanya, urfan ada enggak? Urfan ada enggak? Ya wis, kalau jawabannya nggak beradab. Apakah dosa? Nah dulu, semua yang itu tidak beradab belum mesti dosa ya. Jangan salah paham banyak ini. Gak mesti sesuatu yang tidak beradab dikatakan berdosa, belum tentu. Cuma dia hilang ditelah karena dia nggak beradab. Apakah ditelah mesti berdosa? Belum tentu. Dosa syait membutuhkan dalil. Paham ya kawan? Dosa itu syait membutuhkan dalil. Gak bisa kita mengatakan dosa tanpa dengan dalil. Tapi sesuatu itu dikatakan tercela dan gak beradab bisa dengan uruf. Mabur? Jelasin ya kawan? Paham ini? Nah sekarang yang namanya urfan berbeda-beda. Kalau orang Arab, ya orang Arab, tentu sebau apapun yang penting jangan disuarakan, aman-aman aja. Itu orang Arab, ya kan? Tapi kalau orang Indonesia, meskipun apa, bunyi atau gak penting, baunya yang permasalahan. Kalau orang Arab tidak, kentut dengan disuarakan itu aib bagi mereka. Aib bagi mereka, aib people, meskipun gak ada baunya, meskipun baunya wangi. Nah, aneh kata begitu kan? Tapi yang permasalahan bunyinya. Bunyi itu gak beradab di dalam kalangan ini. Yang namanya uruf itu beda dari negeri ke negeri yang lain. Sebagaimana ikhwan, barakallahu fikum dalam qawaid syariah, qawaidul hisan. Bisa saja Rasulullah taala nanti ada yang baru kita pelajari, aku baru kabar awal. Kita sudah selesaikan di akhir pembahasan beliau ketika membahas tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kan terkait dengan waqulu qaulan ma'ruf dengan ada. Harus dengan kata ma'ruf. Wa ma'ruf terkait dengan urus. Jadi kalau di Solo ngangkat suara dikit aja itu udah nggak dikatakan beradab, berarti kita durhaka. Tapi kalau di Jawa Timur, santai wae. Maka setiap balda ke balda yang lainnya berbeda. Dan ini semuanya kedudukannya adalah urus. Langsung ya Pak. Jadi terkait dengan ini memang harus begitu, harus paham urusnya gimana. Lah kalau Anda kata jalan di depan orang tua, jalan kita yang lihat jalan.
jalan begitu aja di depan orang tua tanpa ngomong amit. Kalau satu tempat dikatakan itu adalah nggak beradab, dikatakan nggak beradab. Kalau satu tempat yang itu biasa, dia nggak biasa, dia nggak biasa. Jadi nggak mesti urut yang ada di sana, antum letakkan di sini nggak mungkin, nggak bisa antum letakkan di sini. Dan di sini juga bisa tahu di sana. Harus perhatikan masalah urut. Tapi ketika urut itu bertabrakan dalam satu keadaan, nanti dihukumi kepada negara. Semisal pembahasan tentang siji. Siji itu ya, barakallahu fikum. Kama yaqulu Syaukani rahimallahu taala, yang namanya siji bukan dilihat dari setiap kursun, dari perorangan atau per satu desa, tapi dikembalikan ke negara. Makanya makan cacing boleh apa tidak? Kalau secara dalil cacing nggak ada dalilnya. Apa makan cacing itu hukumnya nggak ada, sehingga dibikin apa obat itu ya. Tapi pembahasannya kembali kepada adilah yang umum. Apa yang dilakukan? Inna Allah yuharrimu alaihi wa yuharrimu alaihi khaba'ith. Kata khaba'ith itu mencakup halal dan mencakup menjijikkan. Itu tafsirnya ulama. Fama huwa menjijikkan dhabitnya kembali ke negara. Kembali ke negara. Lah apakah cacing itu di negara kita ini umumnya adalah menjijikkan? Kalau dikatakan menjadi haram hukumnya. Lah sekarang butuh ditanya sama anunya, haram apa enggak, apa menjijikkan apa enggak. Bolehkah kita makan sambil ngobrol dengan teman makan kita? Bahkan sunnah makan itu dengan ngobrol. Dan tadi penjelasannya, justru diem itu enggak sunnah. Justru sunnahnya itu makan dengan ngobrol saat insya Allah. Itu sunnah. Bahkan dianjurkan ketika ngobrol itu ngobrol cerita orang soleh. Itu jadi justru makan dengan sunnah itu dengan ngobrol, bukan dengan diem. Tambah ya, itu saya insya Allah pembahasannya. Lo kayak gini loh Pak, ya kita itu udah lama tapi nggak banyak kita nggak tahu kan gitu. Bahwasanya ketika selesai makan kita menjelasi jari kita. Apakah tangan kiri kita memegang makanan? Apabila tangan kiri kita memegang makanan, maka bagaimana cara kita membersihkan tangan kiri kita? Atau kita buang sisa makanan tersebut? Loh, kenapa tangan kiri yang ikut-ikut? Kalau megangi makanan kan ada makanan diambil, jangan dijilati. Kalau angkat jeruk sama aja makan dengan tangan kiri, gitu loh. Jangan ambilin. Kalau anta dilati maka sama aja anta memakan dengan tangan kiri. Karena apa? Karena engkau memakan apa? Tangan kiri anda masukkan kemana? Ke mulut anda, maka sama aja engkau makan dengan tangan kiri. Lebih afdal mana bagi orang yang terkena penyakit stroke? Dia makan dengan tangan kiri atau didulang? Kalau ditanya hukum asal, boleh dia makan dengan tangan kiri. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga faedah usul yang namanya dia tidak mampu kan gugur padanya. Akhirnya wa min qawaidi syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Wa laisa wajibun bila qiyai wala muharramun ma'afirat firal. Enggak ada kata haram bagi dia dan gugur kepadanya kewajibannya, maka boleh bagi dia makan apa? Makan dengan tangan kiri. Bagaimana yang paling afdal? Ya, kalau anta bisa mendulangnya, anta lebih afdal, ya kan? Permasalahan kan bolehnya boleh dia makan dengan tangan kiri. Nah pertanyaannya, bagaimana yang lebih afdal? Kalau anda mampu dan terus mampu, afdal 100 anta biar dia bisa makan dengan tangan kirinya. Andai kata nggak ada masalah, gitu loh. Andai kata nggak ada masalah. Itu permasalahannya. Apakah benar memakan makanan sisa orang tidak ada hisabnya? Apakah benar memakan makanan sisa orang tidak ada hisabnya? Allah Ta'ala alam. Dari mana ini? Enggak tahu.
Bagaimana jika teman makan? Bagaimana jika teman makan? Bagaimana jika teman makan kita? Bagaimana jika teman makan kita? Enggak ada kemana ini, soleh. Enggak ada kemana kan dulu. Enggak ada kemana. Bagaimana jika teman makan kita? Dia memiliki kuku yang panjang dan banyak kotorannya. Kita malah jijik dan tidak mau menjelasi nampan karena sisi apa kabar tersebut tercela. Apakah perbuatan tersebut tercela? Perbuatan dia tidak mau menjelasi, ya dia tidak mendapatkan sunnah. Nah dia marah terus gimana? Ya dinasihat temennya, so kuku panjang-panjang gitu. Kita malah suci dan tidak menjelati mau. Karena kalau nggak dapat menjelati karena suci, baru kadang kan nggak dapat nanti khawatir. 1:30 selesai ya. Ustaz, bagaimana dengan penelitian bahwa tikus itu dapat menyebabkan penyakit tipes? Apa tetap kita memungut nasi yang jatuh di tempat yang bisa dari tikus? Itu kan dilalui oleh tikus. Dilalui oleh tikus. Tikus itu melewati pangkalan Anda atau itu jatuh di tempat melewati. Ini penelitiannya gimana? Penelitian itu tikus melewati makanan kita, ya kan? Atau jatuh di tempat lewatnya tikus. Ini kan dua surah berbeda kayaknya. Meskipun mungkin secara kan kalau tikus melewati makanan kita itu jelas terlewati dan mungkin kuman-kumannya masih di situ kan gitu. Kalau andai kata tikus itu lalu-lalang di situ terus jatuh makanan kita, bisa jadi kumannya udah bersih dengan apa? Dengan tanah kan menggunakan angin kan masih. Makanya penelitiannya mana ini? Itu. Yang kedua kan bisa dicuci dong gitu loh. Kalau nggak bisa, ya wis buangan jadi nengkal gimana neng ayam. Itu masalahnya. Apakah hukum makan atau minum sambil berdiri dan berjalan? Apakah ada perbedaannya berjalan berdiri? Yang namanya berjalan pasti berdiri. Kalau berdiri belum tentu berjalan, ya enggak? Kalau larangan berdiri itu udah dihukumi makruh, maka mengharuskan berjalan dihukumi makruh. Selesai sudah kan? Sudah. Berarti hukum makruh. Ada hadis yang mereka pakai dalil, kunna naqulu fi ahli Rasulillah wa namshi. Naqulu wa naqulu adalah kami di zaman Rasulullah alaihi wasallam, kami itu makan dengan berdiri dan kami itu makan dengan berjalan. Hadis ini dari jalan. Hadis ini lemah karena ada Hafs bin Nuhiyah dan pernah anak bahasa di sini. Hadis ini zahir sanadnya sahih. Walihada Al-Albani rahimahullah taala, tapi hadis ini ada cacat dan cacat ini apa? Khafiyah. Yaitu ada Hafs bin Nuhiyah. Walihada tuzal nizar wa min akhta'ihi, termasuk kesalahan Hafs bin Nuhiyah adalah meriwayatkan ini hadis. Maka hadis ini tidak bisa dipakai hujah bolehnya makan dengan berjalan karena hadis lemah. Syekhuna Mughirah rahimahullah taala di awal kali menghasankan atau mentah di sini, setelah itu beliau taraja' dan beliau sebutkan dalam kitab Ahaditsul Mu'alla Zahir wa Shihah. Jika seorang pernah makan barang curian kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang kecurian tidak tahu, apakah hanya cukup bertobat kepada Allah saja atau harus meminta keridhaan terhadap orang yang dia curian? Ya, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu madlamatun falyuhallil an akhihi al-yauma." Barang siapa yang pernah berbuat kezaliman, baik itu mengambil hartanya atau mengambil mencela kehormatannya atau ke dirinya, bal yuhallil yauma, maka hendaknya dia meminta penghalalannya hari ini.
Kata Rasulullah, "Fa'in taku hasanatan." Jikalau dia punya kebaikan, ternyata dia belum meminta kehalalannya, maka dia akan diambil kebaikan-kebaikan dia. Fa'in lam takun hasanah. Jikalau dia nggak punya kebaikan, maka tulihat akan dilemparkan kejelekan dia kepadanya, dosa-dosa dia akan dibebankan kepadanya, sehingga dia dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang muflis. Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu nggak apa itu orang bangkrut? Qalu al-muflis indana man la dina wala mata'a. Yang namanya bangkrut menurut kita adalah bangkrut terkait dengan apa bendanya. Atau bukan begitu orang muflis. Rasul membawa banyak kebaikan dari sholat, banyak pahala, dari sholat, puasa, banyak infak. Tapi di saat dia berbuat kebaikan, dia kata mahada, mencela orang ini, menuduh orang ini, menjatuhkan kehormatan orang ini. Lihat, dia membawa banyak pahala, tapi lisannya nggak bagus, perbuatan dia nggak bagus kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Dia ambil kebaikan dia semuanya. Kalau udah habis kebaikan dia, kejelekan orang dizalim itu dilemparkan ke dia dan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati lisan kita, hati-hati bagian organ-organ tubuh kita, jangan sampai menghantam orang lain atau mengambil hak orang lain. Cuma permasalahannya berarti kalau Anda mencuri, engkau harus minta kerelaan dia. Cuma ada permasalahan baru. Ustaz, kalau Anda kata Anda minta kerelaan dia, bukan malah dia merelakan, malah mungkin lebih bisa dibunuh, atau mungkin saya lebih hancur lagi masalahnya. Di sini para ulama yang saya baca dari fatwa Syekh Muhammad Imam Syekhuna Muhammad rahimahullah mengatakan, kalau kondisinya semisal ini, anta nggak usah ngomong salah dia. Uangnya dia, anta infakkan di jalan Allah dengan niatan namanya dia. Sebab kalau Anda beritahu Anda pernah mencuri kambing kamu, malah dibunuh Anda, atau malah dimasukkan ke dalam penjara atau yang lainnya, justru lebih banyak mafsadahnya. Maka semisal ini kamu jangan ngomong sama dia, tapi engkau harus mengembalikan uang itu dengan bentuk disedekahkan kepada orang lain dengan niat dia, dengan niatan dia. Mafhum? Oh, coba di tangan diri menuai, tetap kita nggak bisa. Kalau anda tetap tidak menyelesaikannya dengan bentuk disedekahkan kepada orang lain, maka belum selesai perkaranya. Jelas? Nah, begitu. Nah, sampai di sini insyaallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita menuju jalannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi semangat terus untuk belajar, karena ilmu itu adalah tidak ada tandingnya. Kama yaqulu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, al-ilmu la yu'adilu syai'un in sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya, dengan syarat kalau bagus niatnya. Yang kedua, yang ana nasihatkan ini, barakallahu fikum, perhatikan masalah memperhatikan masalah fikih terkait dengan itu penting sekali. Karena Allah mengatakan, "Ma yuridillahu bi khairat yufaqih." Allah kata Rasul yufaqih. Allah pahamkan dia. Yang namanya paham berarti terkait banyak poin, terkait dengan fikih ini, fikih itu. Yufaqih fikih. Mafhum? Lah, terkait dalam kehidupan kita pasti membutuhkan yang namanya membutuhkan fik itu banyak. Fikih akidah juga namanya fik. Ya, muamalah ini itu juga namanya fik. Dan ini adalah manhaj. Jangan dikalinya namanya manhaj itu nakdir orang fik. Yang namanya manhaj itu adalah thariqah makan ali Rasul alaihi salatu wasallam. Kita belajar adab makan itu di manhaj. Jadi manhaj itu thariqah. Apa thariqah? Makan ali Rasulullah wa ashab. Apa yang di atasnya di Rasulullah, baik ibadah, makan, tidur, itu alai makan ali Rasulullah wa ashab. Itu namanya manhaj.
Jadi manhaj bukan terfokus hanya nakdir orang tok. Paham ya kawan? Dan manhaj itu am. Yasmal manhaj fi muamalat Rasul. Manhaj di bagaimana cara Rasul makan. Manhaj bagaimana cara Rasul makan, bagaimana tidur. Bagaimana cara ibadah Rasul. Bagaimana zakat, bagaimana. Ada puluh manhaj. Ada puluh manhaj. Pada insyaallah. Nah, ini harus difahami. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung silakan Nur. Hah? Iya. Tafadhol ya man, barakallahu fikum, dan berhasillah saudara kita ini. Tafadhol.